Bapak Ibu, doa rosario itu bukan doa yang ecek-ecek begitu. Doa yang kita tidak perlu sekolah tinggi-tinggi untuk bisa doa rosario. Bagi saya kemudian doa Salam Maria itu menjadi doa gereja. Di Lourdes itu saya merasa ini doa universal. Semua bahasa mendoakan, ada bahasa Vietnam, bahasa Thailand, bahasa Thai itu didoakan di sana, bahasa Kamboja. Kita saling lihat satu sama lain karena bahasanya terdengar lucu untuk telinga kita begitu. Bayangkan orang Thailand itu ngomong Salam Maria gitu. Kita sering lihat bahasa apa ini. Tapi bahwa doa ini menjadi doa yang universal. Semua orang dari berbagai macam lapisan, bukan hanya di desa-desa terpencil, tetapi di kota, bahkan di pusat Vatikan pun orang berdoa rosario. Doa ini menjadi doa umum bagi gereja. Dan sejarah ini begitu panjang, sejarah rosario ini ya. Rosarium itu artinya rangkaian bunga, Bapak Ibu. Jadi dulu orang membuat rangkaian bunga, dikasih ke Bunda Maria gitu. Entah ditaruh di kakinya, ditaruh di tangannya, taruh di kepala, itu kan untuk orang dikasih rangkaian bunga, mahkota bunga begitu. Tapi orang sejak awal itu agak tidak berani taruh di kepalanya Bunda Maria ya. Tapi orang lebih taruh di tangan atau taruh di kakinya rangkaian bunga. Itu disebut dengan rosarium, rangkaian bunga itu. Maka berdoa rosario itu dari sejak awal itu adalah gambaran kita meletakkan rangkaian bunga itu kepada Bunda Maria ya. Rose itu mawar artinya, tapi rosarium itu rangkaian bunga bulat begitu. Jadi seperti lingkaran Advent begitu. Kita di Indonesia hanya mengenal lingkaran Advent, tapi kalau di luar itu ada lingkaran Natal. Jadi bulat itu rangkaian Natal, itu bunga ditaruh di depan pintu biasanya. Terbuat dari daun pinus, daun cemara. Itu biasanya sampai dengan tahun baru kita turunkan. Di kuburan-kuburan juga orang taruh rangkaian itu untuk orang yang meninggal begitu. Jadi membuat rangkaian bunga bulat begitu tuh tradisi yang biasa dalam gereja. Maka itu doa rosario ini adalah cara kita untuk menghormati Maria. Kita memberikan rangkaian bunga kepadanya. Itu yang pertama. Jadi yang pertama tadi, rosario itu adalah doa gereja universal. Jadi mau orang pintar, orang bodoh, doa rosario itu sama kita. Tidak perlu sekolah tinggi-tinggi kita bisa doa rosario. Lalu kemudian kita merenungkan misteri-misteri Yesus. Yang menjadi pusat dalam doa rosario itu siapa? Yesus. Yang menjadi pusat dalam doa Salam Maria itu siapa? Yesus. Pada bagian buah tubuhmu Yesus. Jadi seperti jalanan itu ada polisi tidur, pada bagian polisi tidur itu kita masih rem sedikit lalu naik gitu. Kalau kita lewat di depan SD Marsudirini itu ada polisi tidur banyak sekali di sana ya. Kita doa rosario, polisi tidurnya itu di bagian mana? Di bagian itu. Terpujilah buah tubuhmu Yesus. Ya. Tapi kita kadang giginya gigi 4 semua ya. Salam Maria penuh rahmat Tuhan, saudaramu tubuhmu Yesus. Itu Roma Bartu kalau doa rosario ya. Jadi kita agak ngerem sedikit di sana ya, supaya kita fokus kita itu bahwa itulah doa Yesus. Jadi Kristus sentris, senternya itu adalah Yesus. Bunda Maria membantu kita dekat kepada Yesus. Nah, dalam bacaan yang kita dengar hari ini ada dua wajah Bunda Maria. Yang pertama, Maria berdoa bersama para rasul menantikan datangnya Roh Kudus. Pada kisah Nabi Elia itu naik ke surga, apa yang terjadi? Dia melepaskan apa? Mantelnya dia lepaskan. Yang dapat siapa? Elisa mendapatkan mantel dari Elia terangkat ke surga. Dalam kisah Yesus, apa yang mereka dapatkan? Tidak ada dapat apa-apa. Yesus naik ke surga, mereka bengong, kita ngapain sekarang? Mantel tidak dapat, apa tidak dapat. Yesus bilang apa? Tunggu, aku akan kasih kamu. Apa yang diberi Yesus? Roh Kudus. Ya, Yesus suruh tunggu Roh Kudus. Nah, dalam masa menanti itulah Bunda Maria menemani para murid. Dalam masa penantian kita sampai tiba waktu kita, Bunda Maria menemani gereja.
Dia ada bersama kita, berdoa bersama kita dalam doa yang sangat sederhana ya. Tidak perlu kita sekolah tinggi-tinggi doa Salam Maria itu. Doa yang kita bisa renungkan, lalu misteri-misteri yang kita renungkan mengajak kita untuk fokus kepada Yesus. Jadi Maria sekali lagi bukan untuk bersaing dengan Tuhan Yesus, merebut popularitas Tuhan Yesus, tetapi membawa kita kepada putranya.